Halo semuanya, lagi gudangnya informasi unik dan menarik kembali hadir menemani kalian semua nih. Kali ini kita bahas soal kisah mitos dan legenda yuk. Bicara soal mitologi dan legenda, biasanya sih kita menganggap hal tersebut cuma cerita aja ya guys. Gak beneran terjadi di dunia nyata. Kisah para dewa, pahlawan hingga mistis kerap bersetting di lokasi yang gak tergambarkan jelas. Tapi siapa sangka, ternyata ada loh tempat-tempat di bumi yang mirip dengan lokasi di dalam cerita mitos. Nah, berikut ini Like telah rangkum buat kamu. Lokasi kisah mitologi yang diyakini beneran ada guys. Kita mulai dari kisah Rama Shinta di legenda Ramayana ya guys. Dalam upaya menyelamatkan Shinta yang menjadi tawanan Rahwana, Rama dikisahkan membangun jembatan menuju Alengka atau yang sekarang dikenal sebagai negara Sri Lanka. Jembatan ini dibangun di atas laut oleh pasukan kera di bawah pimpinan Sri Rama. Para kera menulis nama Rama dalam batu, yang membuatnya mengapung guys. Rombongan Sri Rama pun dikisahkan menyeberangi jembatan ini. Nah, ternyata guys, jejak jembatan Rama ini beneran ada loh. Jembatan misterius sepanjang 28 km ini akan terlihat samar-samar saat air laut surut. Berada di kedalaman 1,2 meter, jembatan ini bisa nampak dari pantauan udara. Menurut pakar arkeologi dan biologi, situs yang juga dinamakan Jembatan Adam ini merupakan gugusan pulau alami yang membentuk rantai batu karang. Jembatan misterius ini diperkirakan berusia lebih dari 3.500 tahun. Uniknya ya guys, berdasarkan penelitian Badan Geologi India, ditemukan 10 lubang bor pada konstruksinya. Selain itu, peneliti juga menemukan lapisan kapur, pasir, dan batu sedalam 6 meter. Hal ini membuktikan bahwa jembatan Rama merupakan jembatan yang dibangun dengan cara menyusun batu. Persis seperti yang dikisahkan dalam cerita Ramayana ya guys. Selanjutnya, kisah yang ditulis oleh novelis Inggris James Hilton dalam bukunya yang berjudul Last Horizon pada tahun 1933. Novel ini mengisahkan sekelompok orang yang mengalami kecelakaan pesawat di sekitar pegunungan Himalaya dan terdampar di kawasan misterius bernama Shangri-La. Di tempat terpencil yang terisolasi dari dunia luar ini, masyarakatnya dikisahkan memiliki umur panjang dan seakan tidak menua. Legenda Shangri-La serupa dengan cerita kuno yang muncul 962 Masehi di India yang disebut Shambhala. Kisah ini kemudian menjadi mitos di Tibet nih guys. Nah, jika kamu ingin tahu seperti apa suasana Shangri-La, kota Zongdia di provinsi Yunnan Cina ini disebut-sebut mendekati gambarannya. Kota di dataran tinggi Tibet ini bahkan berubah nama menjadi Shangri-La pada 17 Desember 2001. Shangri-La juga memiliki pegunungan indah bersalju serta danau dengan air terjun yang indah. Ada pula nih kuil-kuil bersejarah dengan karya seni yang luar biasa dan menjadi daya tarik wisata. Untuk suasana malam harinya nggak kalah indah loh guys. Wah, kalau kayak gini pemandangannya mau banget deh terdampar di sini. Lanjut ya guys ke rumahnya para dewa-dewi dalam mitologi Yunani kuno. Yap, Gunung Olympus. Gunung ini juga menjadi kediaman pimpinan tertinggi sang dewa petir Zeus. Bangunan super megah bernama Pantheon menjadi tempat berkumpul para dewa-dewi untuk berdiskusi. Gunung Olympus sendiri beneran ada di Yunani nih guys. Dan Olympus ini merupakan titik tertinggi di negara ini. Makanya, banyak yang percaya tempat ini merupakan kediaman para dewa-dewi. Kalau sekarang sih, Gunung Olympus juga dikenal sebagai taman nasional yang memiliki kekayaan flora dan fauna beraneka ragam. Pemandangan yang ditawarkan juga luar biasa indah nih. Tapi kalau kalian ingin menikmati keindahannya, siapin fisik yang prima ya untuk mendekati gunung setinggi 2.918 meter dari permukaan laut ini. Semakin menantang karena Gunung Olympus juga salah satu strategi dalam peperangan. Vlad kerap melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap musuh-musuhnya guys. Cara yang paling terkenal ialah menusuk tubuh musuh dengan tombak panjang dan dibiarkan berdiri selama berhari-hari. Cara ini sangat efektif membuat pihak musuh ketakutan dan akhirnya dapat dipukul mundur. Kisah ini menginspirasi novel fiksi Bram Stoker tentang monster pengisap darah Dracula yang diterbitkan pada 1897. Dracula digambarkan sebagai pangeran kegelapan yang gemar menghisap darah untuk dapat bertahan hidup. Novel karya Bram Stoker inilah yang menjadi acuan kisah Dracula selanjutnya. Nah, Kastil Bran di perbatasan Transilvania dan Wallachia di Rumania ini serupa dengan gambaran kediaman sang Dracula nih guys. Pemerintah Rumania pun melabeli kastil ini sebagai istana Dracula untuk menarik wisatawan. Kastil Bran kini berfungsi sebagai museum. Kira-kira kalian berani gak nih main-main ke sini guys? Dari Rumania kita ke Inggris yuk. Ada kisah legenda Raja Arthur dari Inggris. Kepemimpinan Raja Arthur telah mengilhami banyak cerita rakyat dan kisah-kisah fiksi modern. Raja Arthur diperkirakan tinggal di Camelot yang merupakan pusat pemerintahannya.
Kastil Winchester di Hampshire ini dijuluki sebagai lokasi Camelot dalam dunia nyata. Di dalam bangunan abad pertengahan ini, pengunjung juga bisa melihat meja bundar yang tergantung di dinding bertuliskan nama-nama kesatria Raja Arthur. Meja bundar sendiri dibuat oleh Merlin sang penyihir kerajaan. Meja ini dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa menampung hingga 1.600 orang. Wow, keren banget ya guys. Dan di peringkat pertama ada kota Troya di Turki. Kalian pernah dengar kisah epik perang antara prajurit Yunani melawan warga kota Troya? Dikisahkan selama 10 tahun prajurit Yunani gagal menembus benteng kota Troya. Para prajurit Yunani kemudian bersembunyi di dalam kuda kayu raksasa yang muncul di depan gerbang Troya. Warga Troya mengira prajurit Yunani telah melarikan diri dan menyerahkan patung kuda kayu sebagai hadiah. Warga Troya kemudian menarik patung ke dalam kota untuk merayakan kemenangan. Pada malam hari, ternyata para prajurit Yunani keluar dari kuda kayu raksasa kemudian menyerang pasukan Troya. Perang Troya diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Namun banyak orang yang tidak percaya dengan kebenaran kisah ini dan hanya menganggapnya sebagai legenda Yunani. Namun kisah perang Troya mulai dianggap sebagai kejadian sejarah yang benar-benar nyata guys. Ya, bukan hanya sebagai mitos belaka ya. Sebuah reruntuhan kuno di dekat pantai timur laut Turki dipercaya sebagai lokasi peperangan legendaris ini. Reruntuhan ini diperkirakan berusia 4.000 tahun guys. Tahun 1998 lalu UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Nah, itu dia guys beberapa lokasi yang dipercaya sebagai tempat terjadinya kisah mitos dan legenda terkenal. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu ya.